Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih, kalau ternyata pekerjaan kita itu bisa sangat dipengaruhi sama tempat tinggal kita? Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas gimana bentang alam di Indonesia itu membentuk cara hidup jutaan warganya. Jawabannya ternyata ada di depan mata kita semua. Coba deh pikirin, kenapa ya ada daerah yang isinya petani sayur, tapi di daerah lain isinya nelayan semua? Jawabannya tuh sebenarnya lebih simpel dari yang kita kira. Semuanya itu, ya, tertulis di alam tempat kita berpijak. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, macam-macamnya pekerjaan di seluruh Nusantara kita ini bukan karena kebetulan loh. Mulai dari puncak gunung yang sejuk sampai ke pesisir pantai yang panas, setiap jenis daratan punya ceritanya sendiri dalam membentuk profesi orang-orang di sana. Anggap aja setiap bukit, lembah, dan pantai itu kayak buku cerita raksasa. Kalau kita bisa belajar membaca lanskap ini, kita bakal langsung ngerti kenapa tiap daerah punya cara hidup dan roda ekonomi yang unik. Oke, sebelum kita jalan-jalan lebih jauh, kita perlu paham dulu nih, dua konsep kunci yang jadi fondasi dari semua penjelasan kita hari ini. Yang pertama, ada bentang alam. Gampangnya gini deh, ini tuh bentuk permukaan bumi yang kita lihat sehari-hari. Gunung, dataran rendah, pantai, dan lain-lain. Anggap aja ini panggungnya, tempat semua aktivitas kita berlangsung. Nah, yang kedua, mata pencaharian. Ini adalah pekerjaan utama yang orang lakukan buat menyambung hidup. Jadi kalau tadi bentang alam itu panggungnya, mata pencaharian ini adalah peran yang dimainkan oleh orang-orang di atas panggung itu. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Coba lihat, pegunungan itu hadiahnya ya tanah subur dan hutan. Kalau dataran rendah, hadiahnya lahan pertanian yang luas dan sungai. Sementara pesisir, sudah pasti, hadiahnya adalah kekayaan laut yang luar biasa. Setiap panggung punya propertinya sendiri kan? Oke, sekarang kita siap buat jalan-jalan virtualnya. Kita bakal mampir ke 3 lanskap utama di Indonesia buat melihat gimana teori ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Pemberhentian pertama kita, dataran tinggi. Kebayangkan tempat di mana udaranya sejuk, segar, dan pemandangannya, wow, luar biasa. Jadi, apa sih yang bikin dataran tinggi ini istimewa? Ada 2 hal utama, udaranya yang sejuk dan tanahnya yang super subur, biasanya dari aktivitas vulkanik. Kombinasi ini tuh pas banget buat tanaman-tanaman tertentu. Dan hasilnya, ya tentu saja, kondisi ini ideal banget buat menanam sayuran kayak kol dan wortel, atau komoditas mahal kayak kopi dan teh. Oh iya, jangan lupa juga rumputnya yang subur, bikin peternakan juga maju di sini. Oke, dari tempat yang sejuk, sekarang kita turun gunung menuju hamparan tanah yang luas yang jadi tulang punggung pangan negara kita, dataran rendah. Ciri khas dataran rendah itu ya, lahannya datar dan luas, jadi gampang banget buat diolah. Ditambah lagi, biasanya banyak sungai besar yang jadi sumber air melimpah buat irigasi. Makanya, nggak heran kalau petani padi ada di mana-mana di sini. Lahan datar dan air banyak itu resep jitu buat tanam padi. Nah, karena jadi pusat produksi dan penduduknya padat, perdagangan juga otomatis jadi salah satu mata pencaharian utama di sini. Dan sampailah kita di pemberhentian terakhir, tempat di mana daratan dan lautan bertemu. Selamat datang di wilayah pesisir yang selalu sibuk, di mana hidup sangat bergantung pada laut. Ya jelas ya, ciri utamanya itu dekat banget sama laut. Ini artinya ada akses langsung ke sumber daya yang melimpah ruah, mulai dari ikan, garam, sampai rumput laut. Nah, karena sumber dayanya dari laut, ya pekerjaannya juga spesifik banget. Masyarakatnya jadi nelayan buat menangkap ikan, jadi petani garam buat memanen emas putih dari laut, dan jadi pembudidaya rumput laut. Semuanya berpusat pada laut. Nah, setelah kita jalan-jalan tadi ke dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Mari kita simpulkan hubungan erat yang sudah kita lihat. Jadi, intinya gimana? Sebenarnya, kamu bisa loh membaca ekonomi lokal dimanapun dengan 4 langkah simpel ini. 1. Kenali dulu bentang alamnya. 2. Cari tahu sumber daya apa yang ada di sana. 3. Hubungkan sumber daya itu dengan pekerjaan yang ada. Dan 4. Simpulkan deh hubungannya. Ini kerangka yang bisa kamu pakai di mana aja. Kalau ada satu kalimat yang harus banget diingat dari semua ini, ya ini dia. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Bentang alam itu fondasinya, sumber daya alam itu bahan bangunannya, dan mata pencaharian itu adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat di sana. Keren kan? Sekarang, giliran kamu. Coba deh, lihat sekeliling tempat tinggalmu sekarang. Kamu tinggal di dataran rendah yang ramai, lereng bukit yang sejuk, atau mungkin di dekat pantai.
Coba pikirkan, gimana bentang alam di tempatmu itu membentuk pekerjaan dan kehidupan orang-orang di sekitarmu? Coba direnungkan.